Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan April 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari general reading kita pada kali ini. Oke, aku akan memberikan general reading kita pada kali ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu, dilanjutkan dengan kesehatan, lalu kehidupan asmara kamu. Di sini kita sudah ada satu pile kartu, kita akan langsung shuffle dan kita akan mengetahui readingan pada bulan April 2021 ini untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Aku juga tidak lupa mengingatkan agar teman-teman untuk like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku juga bisa memberikan video readingan lainnya yang juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan mulai untuk readingan yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu. Untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Oke, di sini ada The Emperor, ada Knight of Cups, dan ada Three of Cups. Oke. Ya. Ada Three of Pentacles. Di sini ada The Justice. Oke. Dan di sini ada di bottom of the deck kita ada kartu The Star. Oke. Bottom of the deck The Star. Ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn di bulan April ini mengenai karir ataupun keuangan kamu. Di sini di bulan April ini ada baiknya kamu mungkin lebih berani ataupun membulatkan tekad kamu untuk mengutarakan kehendak kamu seperti itu. Karena di sini ada kartu The Emperor sama The Justice yang artinya memang ada baiknya kamu mengutarakan pendapat ataupun apa yang kamu mau ataupun mungkin sesuatu yang mungkin kurang mengenakan untuk kamu, baik di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan bisnis. Misalkan kalau kamu merasa pekerjaan kamu tidak sesuai ataupun terlalu banyak ataupun mestinya kamu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut ataupun ada beban-beban pekerjaan yang mestinya bukan jatah kamu tetapi kok dikasih ke kamu gitu ya. Ada baiknya kamu berusaha mengutarakan pendapat tersebut kepada atasan kamu ataupun ya pihak-pihak yang terkait. Misalkan kalau untuk bisnis saat kamu ada seorang customer atau klien yang mungkin meminta terlalu banyak tanpa memberikan kompensasi yang cukup untuk kamu. Nah, ini saat yang tepat juga kamu untuk mengutarakan sebenarnya apa yang kamu mau seperti itu. Karena di sini ada Knight of Cups dan ada Three of Pentacles juga ya di sini. Yang artinya banyak kali kamu aku melihatnya kamu orangnya cukup logis sebenarnya dalam bekerja, tetapi mungkin kamu orang yang agak legowo ya, apapun gitu ya. Kalau misalkan apa yang diberikan kamu ya kamu kerjakan dengan sukacita gitu. Nah, masalahnya ada beberapa orang yang justru memanfaatkan kebaikan kamu tersebut gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu sisi positif sih menurut aku gitu. Karena kamu adalah orang yang benar-benar istilahnya mungkin kita bilang tidak perhitungan ya. Kalau memang ada sesuatu yang kamu kerjakan dan itu bisa membawa kebaikan untuk kamu maupun tim kerja kamu ataupun klien kamu ataupun atasan kamu ya kamu nggak keberatan lah istilahnya untuk bekerja. Nah, tapi masalahnya adalah pada akhirnya kamu dimanfaatkan nih ya.
Kamu kebanyakan, istilahnya kamu menjadi banyak beban tanggung jawab yang sebenarnya bukan jatah kamu istilahnya ya, cuma karena kamu ambil akhirnya menjadi jatah kamu dan menjadi tanggung jawab kamu, dan pada akhirnya ya memberatkan kamu juga kan ya gitu. Kamu merasa kesulitan juga gitu. Nah, di bulan April ini ada baiknya kamu mengutarakan nih kehendak kamu ataupun keberatan-keberatan kamu gitu. Coba beranikan diri kamu gitu. Aku tahu pastinya tidak nyaman ya, karena selama ini kan mungkin kamu mungkin terkesan sebagai orang yang ya apapun yang diberikan ya kamu kerjakan dengan sukacita seperti itu, walaupun sebenarnya mungkin dalam hati kamu dongkol gitu. Nah, ini saat yang tepat di bulan April kamu kemukakanlah. Coba cari titik tengahnya agar satu, kebaikan kamu tidak disalahgunakan, dan kedua, tentunya agar kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu sendiri dengan lebih efektif dan lebih produktif tentunya ya. Seperti itu. Karena pastinya kita mengerjakan pekerjaan orang lain juga tidak baik untuk orang tersebut. Orang tersebut akhirnya menjadi kurang bertanggung jawab gitu. Nah, di sini ada Three of Cups juga di sini. Di sini mungkin keterkaitannya yang tadi seperti aku bilang, banyak orang yang secara tidak sadar ya, baik kamu sadar ataupun tidak, terutama sih kamu sih sebenarnya sih kalau aku lihat di sini ya, di banyak kasus sepertinya kamu sih yang mungkin tidak terlalu sadar kalau kamu ternyata banyak dimanfaatkan nih oleh mungkin rekan-rekan kerja kamu ataupun mungkin customer kamu seperti itu, yang memanfaatkan rasa rasa legowo kamu gitu, rasa ya mau melakukan apapun gitu. Nah, itu yang dimanfaatkan, dan jangan sampai nih di bulan April ini akhirnya kamu mendapatkan terlalu banyak pekerjaan yang tidak sesuai sebenarnya dengan hasil pekerjaan kamu yang semestinya, seperti itu ya. Oke. Karena di sini ada the star. Kamu itu sebenarnya mempunyai kesempatan ataupun peluang yang sangat 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 besar untuk bersinar gitu. Baik bersinar di pekerjaan kamu ataupun di bisnis kamu seperti itu. Nah, tapi masalahnya justru ini kalau aku bilang agak jadi senjata makan tuan ya kalau aku bilang di sini, kurang lebih jadi senjata makan tuan juga. Dengan kamu melahap pekerjaan orang lain, justru malah orang lain melihat kamu itu menjadi seseorang yang istilahnya apa ya, mungkin dalam tanda petik kurang bernilai ya, seperti itu loh. Jadi anggap saja seperti ini, barang branded sama barang murah, pasti orang lebih melihat barang branded tuh lebih mahal karena harganya lebih mahal loh gitu. Karena jauh lebih sedikit orang yang bisa membeli barang branded daripada yang barang KW, istilahnya seperti itu. Nah, seperti itu loh. Nah, dalam pekerjaan, orang yang bisa mau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan sukacita, kadang justru malah dianggap orang menjadi kurang bernilai. Artinya pertolongannya dianggap ya udahlah, kalau ada apa-apa toh tinggal minta tolong kamu. Toh kalau ada masalah apa ya udah tinggal kamu yang turun tangan mengerjakan semuanya dan itu semua beres, dan nggak ada yang menghargai kamu ya kan. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Padahal kamu itu memiliki skill yang cukup, kepribadian yang oke, dan juga kamu memiliki semua modal utama untuk bersinar sebenarnya. Nah, sekali lagi makanya itu di bulan April ini coba lebih mantapkan diri kamu. Coba kasih lihat ke orang-orang yang mungkin selama ini banyak menyalahgunakan kebaikan kamu ataupun keahlian kamu ya, akhirnya jangan sampai disalahgunakan. Tunjukkan bahwa kamu itu mempunyai value dan juga suatu value, nilai lebih yang tidak semurah itulah istilahnya seperti itu ya. Semuanya itu tujuan utamanya adalah agar mereka lebih menghargai kamu, dan akhirnya mereka melihat bahwa memang kamu itu orang yang sangat bernilai loh, seperti itu. Oke? Karena kamu itu orang yang benar-benar bernilai loh. Antara kamu sadar ataupun tidak ya. Di sini karena ada kartu The Star. The Star ini adalah di bottom of the deck lagi. Dalam karir ini. Ini berarti sangat positif untuk kamu gitu. Kamu itu orangnya punya potensi besar banget untuk menjadi bintang di pekerjaan ataupun di bisnis kamu, seperti itu. Tapi ingat, sekali lagi mungkin ini agak sedikit terhambat karena sifat kamu yang tidak terlalu perhitungan lah, istilahnya seperti itu. Oke, jadi ini saatnya kamu mencoba untuk berkata tidak kalau memang itu memberatkan, dan tunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu memang memiliki nilai ataupun value yang memang sesuai dengan kinerja kamu selama ini. Oke? Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu di bagian karir ataupun keuangan. Oke, para Capricorn. Ya, untuk readingan mengenai karir dan keuangan cukup sekian, teman-teman. Aku akan lanjutkan di bagian kesehatan. Untuk kamu yang berzodiak Capricorn di bulan April 2021 ini,
Oke, di ini ada Wheel of Fortune dia di bawah. Aku nggak kelihatan tadi. Oke, di sini ada Wheel of Fortune, ada Three of Swords. Tadi kita juga ada Knight of Pentacles, King of Pentacles, dan juga High Priestess. Oke, aku rapikan dulu. Dan di bottom of the deck kita ada Queen of Wands. Oke. Ya. Ya, untuk di bulan April ini untuk teman-teman Capricorn di sini ada Wheel of Fortune yang artinya kamu harus mengakhiri suatu kebiasaan buruk nih kalau aku lihat di sini. Nah, kebiasaan buruknya apa? Ini tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kamu ya kalau aku lihat di sini. Jadi misalkan kalau kamu sering begadang, ini saatnya kamu mencoba untuk jangan begadang lagi nih. Kalau memang kamu sering mungkin makannya berlebihan atau mungkin kamu sering makanan yang berlemak dan kamu kurang olahraga, ini saatnya kamu perbanyak olahraga kamu di bulan April 2021 ini gitu. Karena di sini ada Three of Hearts yang artinya sebenarnya kondisi fisik kamu ini kurang lebih itu sudah sedikit banyak terpengaruh ya. Begitu. Ada kondisi fisik. Di sini juga ada Knight of Pentacles bahwa mungkin perubahan yang kamu alami ini sebenarnya juga mungkin sudah kamu rasakan sih sedikit gitu ya. Sedikit demi sedikit mungkin kamu cepat lelah. Misalkan kamu mempunyai kebiasaan begadang nih, mungkin kamu udah tahu kamu setiap pagi kamu merasa lelah, misalkan kamu kurang bergairah misalkan, atau kamu merasa lebih sering ngantuk, lebih cepat lelah seperti itu. Sebenarnya sudah ada beberapa gejala yang kamu rasakan nih sebenarnya dari beberapa waktu lalu sebenarnya seperti itu. Nah, ini adalah saat yang tepat kamu untuk memulai siklus yang baru nih di bulan April ini. Jadi ya untuk kebiasaan-kebiasaan buruk tentunya tinggal disesuaikan saja kira-kira kebiasaan buruk apa yang bisa kamu ubah sesegera mungkin di bulan April ini. Tentunya tidak mudah untuk merubah kebiasaan buruk apalagi sekaligus, maka cobalah perlahan-lahan selangkah demi selangkah seperti itu. Di sini ada King of Pentacles dan High Priestess juga. Yang artinya jangan sampai juga kamu istilahnya mengorbankan materi-materi kamu apabila kamu jatuh sakit seperti itu. Sini King of Pentacles. Ada High Priestess juga yang artinya kamu coba introspeksi kembali. Mungkin ini berhubungan dengan yang tadi aku bilang ya, ada beberapa kebiasaan buruk. Ini saatnya kamu introspeksi. Coba kamu lihat kembali kira-kira kebiasaan buruk mana yang bisa kamu ubah sesegera mungkin, yang bisa kamu perbaiki sesegera mungkin seperti itu. Karena di sini ada Queen of Wands. Di sini kamu harus cukup waspada nih, ada Queen of Wands yang artinya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kamu seperti itu. Ini bukan The Tower. Kalau The Tower itu biasanya cenderung negatif. Kalau Queen of Wands biasanya cenderung netral gitu. Tapi intinya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan kamu seperti itu. Nah, kalau di bagian kesehatan ini bisa berarti negatif ataupun positif seperti itu. Tapi karena di sini ada Three of Swords, aku mohon maaf banget kalau kamu tidak berhasil kamu tidak baik-baik nih ya menjaga kesehatan kamu ataupun kamu masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, ada kemungkinan kamu bisa jatuh sakit di bulan April ini. Seperti itu. Ada sesuatu yang tidak kamu perkirakan sebelumnya bisa terjadi kepada kamu. Sekali lagi, ini belum tentu sesuatu yang buruk, tetapi karena ada Three of Swords di sini, aku bisa menyimpulkan ini mungkin sesuatu yang tidak kamu kehendaki. Begitu. Jadi kemungkinan kamu bisa jatuh sakit ataupun mungkin kamu merasa tidak enak, minimal kamu mungkin merasa tidak enak badan seperti itu. Oke, ini bukan tower jadi tidak perlu khawatir, tapi sekali lagi karena ini tidak sesuai kehendak kamu, ada baiknya tentunya kamu mulai sedikit waspada. Coba introspeksi diri kamu kembali nih, kira-kira kebiasaan buruk mana yang sebaiknya kamu segera ubah. Ingat, selangkah demi selangkah, tidak perlu memaksakan diri kamu untuk mengubah semuanya secara sekaligus, karena tentunya itu malah akan membebankan kamu ya tentunya gitu. Sedikit demi sedikit saja, yang pasti secara bertahap, dan pada akhirnya aku yakin kesehatan kamu akan jauh lebih membaik, oke? Dan kamu pasti akan tetap fit untuk bulan-bulan berikutnya. Aku mendoakan agar kamu tetap selalu sehat dan kamu bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang bisa berpengaruh pada kesehatan kamu, para Capricorn. Oke, cukup sekian teman-teman untuk readingan kita mengenai kesehatan kamu. Aku akan lanjutkan mengenai kehidupan asmara untuk para Capricorn di bulan April 2021.
Mengenai asmara kamu, aku akan ambil 5 kartu. Oke, ada The Moon. Di sini ada The Moon. Ada Eight of Wands. Ada King of Wands. Ada The Hermit. Dan di sini kita ada kartu The Temperance. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada Two of Cups. Ya, Two of Cups. Ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, untuk kehidupan asmara kamu nih. Kalau aku lihat ini artinya cukup positif sih. Lumayan sangat positif. Lumayan positif sih aku bilang. Di sini ada The Moon sama Eight of Wands, yang artinya mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang akan membukakan mata kamu. Wah, ini puitis banget ya, membukakan mata kamu. Yang artinya mungkin kamu menemukan seseorang yang selama ini kamu cari-cari, ataupun misalkan kamu sudah memiliki pasangan, berarti di bulan April ini entah kamu melihat pasangan kamu mungkin memberikan kamu sudut pandang yang baru yang semakin memperluas wawasan kamu gitu terhadap dunia seperti itu. The Moon ini artinya kebangkitan spiritual bisa. Di sini aku ngelihatnya lebih ke kebangkitan spiritual yang artinya memang kamu menemukan seseorang yang tiba-tiba membuat kamu merasa mendapatkan sesuatu penerangan lah seperti itu. Kalau aku bilang di sini. Di sini ada King of Wands, ada The Hermit juga. Nah, untuk kamu yang mungkin masih dalam tahap pendekatan ataupun mungkin masih mencari-cari, di sini akan ada seseorang yang mengenalkan seseorang kepada kamu. Di sini The Hermit gitu, yang membukakan jalan lah istilahnya kepada kamu. Jadi mungkin kamu bisa bertemu seseorang yang kamu sukai dari orang tersebut, mungkin bisa dari teman kamu, dari kerabat kamu, dari keluarga kamu juga bisa. Dia yang akan membukakan jalan di sini. Yang pasti di sini salah satu titik beratnya adalah King of Wands. Ini lebih ke dalam diri kamu sendiri, kamunya siap apa enggak gitu. Oke. Karena di sini ini harus disesuaikan dengan kondisi kamu. Jika memang kamu merasa kamu sudah siap untuk misalnya menjalin hubungan yang baru, menjalin hubungan yang lebih baik, maka kamu harus mencoba membuka diri kamu, membuka hati kamu, maka orang itu akan datang menunjukkan jalan kepada kamu. Oke, The Hermit. Dan jangan lupa juga di sini ada kartu The Temperance, artinya seimbangkan apa yang kamu mau dengan realita yang memang ada seperti itu. Jadi aku yakin kamu sudah memiliki beberapa karakteristik karena di sini juga ada King of Wands yang artinya setelah kamu membuka hati, kamu juga dengan otomatis akan tahu apa yang kamu cari dalam istilahnya karakteristik apa yang kamu cari dalam seorang pasangan yang nanti kelak akan mendampingi kamu. Nah, seperti itu. Nah, kamu harus menyeimbangkan antara ekspektasi kamu atau apa yang kamu cari dengan realita yang ada. Orangnya seperti apa? Apakah memang cocok untuk kamu? Apakah memang sudah sesuai dengan kamu? Nah, gitu. Kamu harus berusaha menyeimbangkan ekspektasi kamu dengan realita yang ada agar kamu tidak salah memilih tentunya ya. Oke. Dan di sini jangan lupa ada Two of Cups, oke? Di sini aku melihatnya ini lebih ke hati kamu, karena memang hati kamu itu sudah sebenarnya dalam hati kamu, dalam hati kecil kamu memang ingin mencari orang yang akan menjadi soulmate kamu.
Orang yang benar-benar akan mendampingi kamu selamanya lah, seperti itu ya. Agak puitis emang, tapi memang itu yang kamu cari sebenarnya. Karena ini Two of Cups, ini kata hati kamu yang terdalam. Kamu mencari seseorang yang bisa menjadi soulmate kamu, menjadi teman kamu, menjadi sahabat kamu. Yang memang mendampingi kamu dalam hidup kamu dan kalian sama-sama berkembang seutuhnya sebagai seorang pribadi, oke? Dan di bulan ini kamu akan tenang saja, akan ada yang membukakan jalan kepada kamu. Kamu akan mendapatkan kamu akan menemui seseorang yang membuat spiritual kamu terbuka kembali, the moon. Asalkan satu kata kuncinya adalah kamu harus mempersiapkan diri kamu, oke? King of Wands. Kalau kamu memang sudah siap, yakinlah bahwa semesta akan mengirimkan orang tersebut di bulan April ini untuk bertemu dengan kamu, dan mudah-mudahan kamu benar-benar bisa mendapatkan soulmate yang selama ini kamu cari, oke? Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu di kehidupan asmara kamu di bulan April ini. Ya, teman-teman Capricorn, cukup sekian untuk readingan kita mengenai kehidupan asmara kamu, dan cukup sekian pula untuk general reading kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.